Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rashid Asidik dan di sini saya akan menjelaskan soal praktikum konfigurasi basic DHCP dalam studi kasus seperti gambar ini. Pada gambar ini, studi kasusnya kita menggunakan host OS untuk menyambungkan ke internet. Host OS yang saya gunakan adalah Windows yang sedang saya gunakan saat ini. Kita sebut saja ini Windows utama nih. Ini Windows utama yang sedang saya gunakan, yang tidak dijalankan oleh VirtualBox yang terhubung dengan internet. Jadi sini saya terhubung dengan jaringan WiFi dan kita juga bisa ngelihat di sini untuk IP config-nya. Sini IP konfigurasinya tinggal ketik IP config di bagian command prompt. Di sini ada detailnya dan di sini juga ada ya untuk LAN dan WiFi sudah ada buat koneksinya. Keterangan koneksi di sini ada IP address dan ada default gateway. Lanjut kita ke di sini nanti hostnya ini akan terhubung dengan virtual machine MikroTik yang menjadi DHCP server melalui adapter 1. Nah, adapter 1 ini nanti kita bakal setting di MikroTik. Lanjut, nanti virtual machine MikroTiknya ini akan terhubung dengan Windows, kalau saya Windows 10 sebagai DHCP client menggunakan adapter 2. Nah, ini kita siapkan dulu virtual machine yang kita perlukan. Di sini ada Windows 10, ada MikroTik yang saya gunakan. Windows 10 untuk DHCP client, sedangkan MikroTik untuk DHCP server seperti ada yang ada di sini. Lanjut, kita setting adapter pada virtual machine-nya masing-masing. Nah, pada MikroTik kita setting adapter satunya bridge adapter, adapter 2-nya internal network. Nah, kita bisa langsung saja ke virtual machine-nya. Nah, di sini pada bagian MikroTik kita bisa setting ke bagian network. Nah, pada bagian network kita lihat ya adapter satunya ke bridge adapter, sedangkan adapter 2-nya ke internal network. Kita oke saja. Lanjut, untuk ini pun sama pada Windows, adapter satunya internal network. Jadi kita bisa ke Windows, kita ke setting, di sini kita ke network. Nah, ini ada internal network. Oke, lanjut untuk ketentuan konfigurasi saya menyamakan dengan yang ada di command prompt. Jadi kalau misalkan kita lihat command prompt untuk jaringan WiFi yang terhubung ini ada di IP address 192.168.1.10. Oleh karena itu di bagian ether satunya saya menggunakan 192.168.1.5. Lanjut, di sini untuk default gateway-nya tertera ada 192.168.1.1. Nah, di sini juga gateway-nya saya menggunakan hal yang sama. Sedangkan untuk ether 2-nya saya mengikuti ketentuan yang ada di sini. Jadi 170.10 karena 2 digit NPM belakang saya 28, jadi saya menggunakan 28 di digit ke ini. Lanjut, di sini juga 1/24. Oke, pertama ini ada interface print untuk kita melihat interface yang ada di MikroTik. Nah, pada MikroTik ini kita tinggal interface print. Nah, sini udah ada ya untuk interface printnya, ada satu yang saya miliki. Ada ether 1 dan ether 2. Nah, di sini interface print ini tuh mempresentasikan adapter network yang kita sudah setting tadi. Kita setting menyalakan 2 adapter, akan tetapi ya di setting juga bagian 1 oleh bridge adapter, bagian 2 oleh internal network. Lanjut, untuk IP address saya menambahkan IP address seperti ini, IP address, add address, dan interface-nya seperti ini. Tapi karena saya sudah menambahkan address tersebut, kita tidak akan demo, tapi kita akan langsung print saja. Jadi untuk penambahan addressnya seperti ini. Lanjut, untuk IP addressnya kita print. Nah, sudah ada ya. Jadi untuk IP address yang pertama di ether 1 ada 192.168.1.0. Di sini juga kita bisa melihat ada addressnya, ada network, sama ada interface. Interface-nya di ether 1, networknya segini, addressnya segini. Untuk ether 2 sama ya seperti ini, 170.10.28.0. Di sini addressnya .1, 2. Oke, lanjut untuk ke IP root, kita IP rootnya seperti ini. Untuk gateway-nya kita mengikuti default gateway yang tadi ada di
IP config-nya Windows utama. Jadi kalau dilihat di sini kita lihat ya 192.168.1.1. Ini juga sama untuk gateway-nya, saya tambahkan 192.168.1.1 mengikuti yang ada di Windows utama. Lalu kita bisa lihat juga, kita bisa print bagian ininya, IP root-nya sama ya untuk bagian IP root-nya. Lanjut untuk bagian DNS set-nya seperti ini. Karena saya tidak akan demokan, saya sudah menambahkan. Jadi kita bisa lihat aja untuk IP DNS-nya. Nah, di sini bisa lihat ya, untuk servernya 192.168.1.1 ini mengikuti default gateway yang ada di Windows utama. Lanjut, ini juga ada 8.8.8.8. Nah, di sini juga untuk allow request-nya yes, allow remote request-nya yes, sama seperti yang ada di sini. Untuk cache size-nya kita setting di 6144 KIB. Nah, di sini kita konfigurasi di DHCP server. Untuk konfigurasi DHCP server saya tidak langsung konfigurasi di bagian virtual machine MikroTik, tapi saya konfigurasi di bagian web MikroTik-nya. Jadi pada sini tinggal search aja network yang ada di Ether 1. Kalau saya menggunakan IP address-nya 192.168.1.5. Lalu di sini kita ke IP, lalu ke DHCP server. Nah, di DHCP server baru kita akan melakukan setup. Di sini saya sudah melakukan setup DHCP server seperti ini. Itu namanya DHCP 1, untuk interface-nya Ether 2, untuk list time-nya 5 detik. Dan di sini juga ada address pool-nya. Jadi seperti ini untuk melakukan ininya. Nah, untuk setupnya di sini kita tinggal setup, di sini tinggal masukkan Ether 2-nya, tinggal next. Nah, di ini tinggal next lagi, tapi karena saya sudah menambahkan, jadi saya tidak akan melakukannya. Oke, kita lanjut ke bagian DHCP client. Kita ke virtual machine Windows. Nah, di sini di sini kita ke Windows virtual machine untuk melakukan setup networknya. Nah, di sini kita bisa ke bagian network ini. Lanjut kita klik network 3-nya. Nah, di sini kita bisa klik lagi. Kita ke change adapter option. Kita ke bagian Ethernet yang ada di sini dan kita bisa ke bagian properties. Nah, di bagian properties kita juga ke bagian IPv4 yang ada di sini. Lanjut di sini kita bakal setting IP address-nya di sini. Untuk IP address kita samakan dengan Ether 2 yang ada di virtual machine MikroTik untuk ketiga ini, tapi untuk belakangnya kita gunakan bebas. Kalau saya di sini menggunakannya 254. Lanjut untuk gateway-nya kita menggunakan IP address yang ada di Ether 2. Kita oke dan close. Nah, di sini kita tinggal ke command prompt. Pada command prompt kita tinggal melakukan IP config. Kita bisa melihat ya, untuk yang tertera ada IP address-nya sama kayak yang ada di network tadi dan juga default gateway-nya. Sekarang kita akan melakukan pengujian ping-nya. Kita akan ping dulu ke 192. Nah, di sini maka buat pingnya berhasil. Lalu ketika kita ngeping ke di sini juga berhasil. Lalu kalau kita ngeping ke 8
di sini juga berhasil. Ya, jadi sekian, seperti itu penjelasan konfigurasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.